Saya langsung bacakan saja narasumber kita yang pertama. Yang ingin dicatat silahkan dicatat. Jika kurang jelas bisa langsung ditanyakan ketika saya bacakan. Nama Rizma Alfian Azim, SIP MSI. Tempat tanggal lahir 23 Desember 1990. Nomor telepon silahkan dicatat. Mungkin nanti ada ingin tanya-tanya kembali bisa dihubungi 0812 9818 3884. Alamatnya Jalan Brigif, Ciganjur, Jakarta Selatan. Pendidikan formal Universitas Al-Azhar Indonesia, juga Universitas Indonesia. Seorang penulis, pernah di Prakerti Kolektif Intelijen Labora Law Office, kemudian Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional atau KOMAHI, Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia atau FKMHII, dan BEM-FISIP. Kemudian saya akan bacakan CV dari narasumber kita yang kedua. Ada nama Muhammad Rashid Ridha SH, tanggal lahir 5 Agustus 1994, nomor teleponnya 0812 1303 4492. Alamat Bojonggede, Kabupaten Bogor. Pendidikan formal S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, kemudian penanganan kasus dan riset isu-isu HAM, kebebasan sipil, demokratisasi, dan ketenagakerjaan. Kemudian juga seorang penulis, opini, paper, jurnal dan juga buku. Salah satu bukunya yaitu Satu Mimpi Satu Barisan, Memahami Hak-Hak Normatif Pekerja di Indonesia. Kemudian pernah aktif ikut debat hukum, pernah menjadi juara lomba debat hukum sainsional Universitas Indonesia 2004. Motonya Sapere Aude. Baik, itu tadi CV dari pemateri kita. Mungkin bisa kita mulai saja diskusi pada sore hari ini. Kali ini Justisia mengangkat tema tentang buruh, di mana hari ini adalah hari sangat spesial bagi buruh Indonesia internasional, 1 Mei 2020. Baik, COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat saja, tetapi juga berdampak pada ekonomi tanah air. Penyebarannya begitu cepat, memaksa seluruh masyarakat untuk bisa berjaga jarak atau social distancing. Dan hal ini yang menjadi alasan perusahaan banyak memulangkan, bahkan ada yang mem-PHK buruhnya. Saat ini, Hari Buruh Internasional belum selesai dihantui oleh COVID-19. Buruh juga digalaukan dengan adanya pemerintah yang ingin membahas kembali tentang rencana undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Lalu bagaimana sih nasib buruh di tengah pandemi COVID ini dan juga Omnibus Law? Kita sudah tersambung dengan dua narasumber kita. Sebelumnya saya ingin kepada Mas Rizma terlebih dahulu, Rizma Alfian Azim. Silahkan penjelasan Anda. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali sebenarnya bisa berdiskusi ya, meskipun tadi di tengah COVID, di tengah suara wabah dan kondisi kita tidak bisa bertemu, kita bisa seperti ini sangat bagus. Saya memberikan beberapa catatan yang mengenai kondisi hari ini. Sebenarnya ketika mulai
wabah ini sudah menyebar masuk. Yang pertama kali imbas itu saya lihat ya, sepenglihatannya saya adalah sektor restoran dan sektor perhotelan. Oke. Kenapa orang mengurangi aktivitas di luar rumah? Nah, seperti yang pertama, makan di luar dikurangi, kemudian perjalanan atau traveling dikurangi. Imbasnya nanti sektor transportasi seperti maskapai penerbangan dan lain-lain. Pertama kali imbas otomatis dari segi buruh, banyak sekali pekerja yang pertama kondisinya ada yang dirumahkan tanpa gaji, yang kedua dirumahkan dengan gaji, ketiga tidak jelas dirumahkan tapi tidak jelas apakah digaji atau tidak. Kadang digaji, saya terima beberapa restoran ya, ada yang gaji turun selama COVID, kan sudah hampir 2 bulan ya, April ya. April sudah tubuh, Maret sudah tubuh, gaji naik turun, Maret itu ada yang 75%, kemudian April 5%. Nah, ini tidak jelas. Tidak adanya keputusan atau perencanaan jelas juga mengenai pengaturan bekerja di luar. Nah, selain sektor-sektor yang disebutkan tadi, ketika kita mulai PSBB atau pembatasan berskala besar, sektor lain mulai terdampak. Tadinya perkantoran yang masih ada aktif kerja, kemudian beberapa sektor perdagangan itu juga mulai tutup gitu. Artinya ketika tutup, misalnya ambil contoh kasus di mall-mall, outlet baju atau pakaian tutup, pekerjanya bahkan ada yang di PHK secara. Ini kan sebenarnya saya mau bilang ketidaksiapan ya, siapa yang masalah awal tidak, tapi sebenarnya punya perangkat, kita punya perangkat regulasi tentang karantina kesehatan. Persoalannya itu pemerintah menerapkan dengan kenapa mestinya pertama pemerintah memilih PSBB pada karantina wilayah. Kalau seandainya saja pemerintah mau melakukan karantina wilayah sejak dini yang dilakukan Vietnam, kita bisa mengurangi jangka waktu PSBB, jangka waktu tidak lama, jadi itu penting. Yang kedua, konsekuensi dipilih PSBB pada karantina wilayah, ini konsekuensi kewajiban ekonomi yang harus dilakukan pemerintah. Karantina wilayah, pemerintah itu harusnya wajib untuk memberikan pasokan pangan kepada setiap warga yang kena karantina. PSBB tidak. Ada sembako dikasih hari ini dan beberapa minggu lalu, tetapi sembako itu juga bukan berarti saya bilang cukup ya, tidak mata. Kenapa? Karena memang beban pemerintah untuk membagikan sembako. Gitu. Nah, kalau sebenarnya di beberapa negara ada yang menarik ketika memang wabah ini jadi, oke, usaha dihentikan, ya, usaha dihentikan di satu kota, pekerjaan dihentikan di kota, semua di rumah, semua di karantina, tapi setiap orang atau setiap rumah, setiap keluarga itu dapatkan satu pasokan pangan, yang kedua listrik gratis, yang ketiga bahkan ada yang lihat gratis. Artinya pun ketika pada saat COVID buruh memiliki pendapatan, sementara itu dia juga tidak mengeluarkan uang. Jadi istilahnya pemasukan tidak ada, oke, tetapi pengeluaran juga dimalisir. Bahkan kalau di beberapa negara yang regulasi mengenai sewa bangunan dan sewa rumah tur sangat ketat, penyewaan itu juga dihentikan. Tarif sewa bangunan kan itu juga bisa di stop. Nah, pemasukan ada. Nah, ini kan persoalannya yang menjadi salah hari ini adalah pemasukan ada, pekerjaan dihentikan, tetapi sudah. Satu sisi banyak sekali buruh berharap tidak HK atau
dirumahkan, tidak kemudian bernasib tidak jelas, tidak mendapat. Soalnya hari ini pengusaha tidak, mereka seolah menemukan kondisi tidak memungkinkan melakukan produk untuk sektor tertentu ya, restoran, kemudian transportasi, maskapai itu banyak yang bersikap demikian. Tapi saya juga punya catatan. Kalau usaha misalnya bicara merugikan, belum tentu. Apakah belum tentu dia sudah di pengusaha itu. Karena kalau kita lihat ini baru kuartal pertama. Kalau kita terus ekonomi, kita tinjau terus ekonomi, setiap setahun perekonomian itu biasanya dibagi per 4 bulan, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 1, kuartal 3. Ini kuartal 1 belum habis. Pak, sejak 19, keuntungan itu masih ada. Artinya kalau baca pada Undang-Undang Ketenaga Kerjaan disebut kerugian adalah kerugian tahun berturut-turut. Kerugian bulan belum bisa di dasar hukum atau sebuah alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh. Nah, ini yang menjadi catatan. Kalau kita lihat Undang-Undang Kerjaan yang kerugian itu 2 tahun berturut-turut. Kalau hari ini ada pengusaha menyatakan saya harus PHK buruh, saya harus merumahkan, saya harus putus hubungan kerja kepada karyawannya karena rugi, itu tidak bisa dibenahi secara hukum. Menurut saya, pandangan saya kuartal 1 belum habis, masih per awal tahun, keuntungan tahun lalu seandainya perusahaan itu masih ada. Artinya apa? Kalau kita sementara mau menahan diri, bertahap, merumahkan buruh tanpa membayar atau memberikan tunjangan, saya rasa ke depannya aktivitas produksi akan bisa dilaksanakan lagi. Ini kan tidak kondisi yang selamanya, kondisi yang akan terus-menerus seperti ini. Tapi pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir. Nanti mengacu pada wabah sebelumnya, Spanyol dan lain sebagainya, wabah pasti berakhir. Itu wabah yang tidak berakhir. Yang kedua, mengapa persoalan COVID-19 ini, saya pemerintah sempat mewacanakan pembahasan lanjutan mengenai Omnibus Law atau RUU Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini juga bersalah. Ini saya melihat pemerintah justru mencoba ya, pemerintah dan DPR mengambil kesempatan dalam tangan rakyat. Ini jadi catatan saya. Ada coba datang ketika rakyat menderita, rakyat menghadapi wabah. Ini jadi masalah. Kenapa sih RUU Cipta Kerja ini bermasalah? Nah, ini kalau kita lihat draftnya yang muncul sejak Februari 2020 di klaster ketenagakerjaan terlihat bahwa RUU ini cenderung mengurangi pasal, mengurangi hak buruh dan mengurangi perlindungan. Ini sangat berbahaya. Bahayanya secara sosial, ini membuat proteksi atau jaminan kesejahteraan seorang pekerja itu menjadi hilang. Contoh, dalam pasal baru yang diusulkan RUU Cipta Kerja misalnya, di pasal 88A, dia akan coba memberikan pengaturan kepada pekerja untuk tidak menerima upah dalam UMR, misalnya untuk industri padat karya. Itu diatur di dalam RUU baru itu, kalau industri padat karya tidak perlu membayar upah dalam kerangka pada umumnya, tetapi dibuat pengaturan khusus. Nah, pengaturan khusus ini tentunya lebih rendah dari pengaturan yang umum. Nah, ini jadi cilaka, jadi salah itu seperti itu. Yang kedua, kita bisa lihat RUU Cipta Kerja dengan pasal 59 Undang-Undang Kerjaan 59 itu berisi pengaturan syarat-syarat dan ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu atau hubungan kerja dalam kutip
hanya temporer, yang hanya sementara waktu. Nah, kalau pengaturan PKWT atau hubungan waktu ini dihilangkan, nanti usaha akan bebas membuat hubungan kerja yang temporer sesuai kalau mereka tanpa mengindahkan prinsip kemanusiaan dan lain-lain. Bayangkan kalau misalnya PKWT, setiap orang diputus, 1 tahun diputus, 2 tahun diputus, dia tidak punya jaminan pensiun. Dia akan menghadapi masa tua tanpa tabungan, masa tua tanpa kesejahteraan, tanpa ada jaminan pensiun, dia tidak punya. Ketika diputus hubungan kerjanya misalnya, dia tidak mendapatkan pesangon untuk ada waktu mencari kerja baru ketika PKW. Nah, ini yang membuat diupayakan di dalam undang-undang kerja. Makanya saya lihat undang cipta kerja ini soalan yang kritis. Kalau diteruskan berbahayanya dalam konteks pertama, berbahaya bagi perekonomian nasional. Kenapa? Saya bisa menjelaskan 2 hal mengenai perekonomian nasional. Yang pertama, kalau cipta kerja ini disahkan, maka dalam skema perdagangan global atau perdagangan internasional, Indonesia akan dianggap melakukan dumping atau race to the bottom. Dia akan mencoba mengurangi konteks lindungan jaminan untuk menaikkan kemampuan kompetitifnya, keunggulan. Kita tidak boleh dalam dunia nasional normnya, tidak boleh berkompetisi dengan cara merampas atau mengurangi hak sosial. Itu nggak boleh. Nah, kemudian konsekuensinya kalau misalnya undang-undang cipta kerja ini disahkan, pertama akan ada respon dari negara-negara untuk menyetop atau menghambat laju impor barang dari Indonesia. Bayangkan kita pernah mengalami, bahkan masih ada pengalaman Uni Eropa impor sawit atau membatasi sawit karena dianggap produk merusak lingkungan. Bagaimana kalau semua produk ternyata bermasalah sosial, bermasalah hanya merusak, tetapi juga mencederai hak asasi manusia, itu kan jadi masalah. Bayangkan semua negara Indonesia mengurangi jaminan sosial dalam konteks tenaga kerja untuk menaikkan keunggulan. Lalu mereka melakukan ban atau melakukan pembatasan atau pelarangan produk impor. Ini bumerang buat negara kita, buat bumerang ekonomi nasional kita. Itu dari perdagangan global. Jadi akan dilihat dunia internasional kalau kita melakukan the bottom atau social dumping. Yang kedua, selain dalam konteks ekonomi makro, sosial kesejahteraan akan timpang kalau RUU Cipta Kerja ini dipaksakan. Kenapa? Pertama, dengan dilonggarkannya mekanisme upah minimum, dilonggarkannya pengaturan PKWT, maka pendapatan buruh atau masyarakat pekerja kan stagnan. Artinya begini, saya akan kasih contoh. Kalau saya sebagai pekerja tetap di perusahaan A bekerja 5 tahun, saya tidak UMR, upah disesuaikan. Saya harus memiliki upah. Di tahun pertama upah saya 2 juta misalnya. Di tahun berikutnya upah saya seiring bertambah, upah naik karena ada skala upah. Tapi kalau PKWT 2 tahun plus 1 tahun plus, upah saya kembali ke 0, ketik dasar. Nah, ini kenapa kemudian perusahaan akan untung, sangat untung. Tapi untungannya hanya masuk pengusaha, tapi tidak tersebarkan atau dibagikan kepada pekerja. Kalau keuntungan ini hanya masuk kepada satu pihak, tapi tidak ke banyak pihak, maka akan terjadi ketimpangan. Ini kesenjangan sosial akan makin panjang. Impact pertama yang akan terlihat adalah rasio gini akan sangat bermasalah di Indonesia, akan sangat tinggi kalau undang cipta kerja ini disahkan. Jadi upaya DPR dan pemerintah yang mengesahkan undang-undang cipta kerja RUU atau mulai mencoba membahas RUU cipta kerja di DPR saat ini itu
upaya melakukan mengambil kesempatan mengambil kesempatan dalam penderitaan orang. Ini sangat disayang DPR dan pemerintah sikapnya seperti itu. Untungnya setelah didesak oleh kalangan serikat buruh, setelah didesak dan diancam aksi besar-besaran, pemerintah akhirnya mengurungkan niat untuk membahas. Katanya ini penundaan ini juga menjadi masalah. Kalau ditunda berarti akan dibahas lagi. Kita punya track record buruk ya, kita punya pengalaman buruk beberapa bulan ketika RUU KPK disahkan gitu saja dengan cepat. Ya, kita juga tidak cipta kerja, tahu-tahu disahkan. Ini jadi masalah. Ya, kita tidak ingin kecolongan. Kita semua elemen masyarakat, baik pekerja, baik ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, semua harus simak dan tinjau betul-betul yang dilakukan pemerintah dan DPR. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai masa kita hancur karena undang-undang bermasalah kan. Itu mungkin catatan dari saya balikkan ke media. Saya kembali ke moderator, monggo silakan Mbak. Oh, baik, suara saya terdengar ya? Baik, terima kasih kepada Pak Alfian. Kita lanjut kepada narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Rashid Ridha. Mungkin bisa berkomentar mengenai lebih kepada pandangan hukumnya, seperti apa sih? Seperti misalnya kali ini mengenai THR, pada Permenaker nomor 6 2016 tentang THR, pasal 1 mengatakan bahwa tunjangan hari raya keagamaan yang selanjutnya disebut THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh ataupun keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Tetapi yang kita lihat hari ini, banyak buruh yang dipulangkan seperti tadi, ada yang upah kecil, bahkan ada yang tidak mendapatkan upah seperti itu. Mungkin ada yang di PHK, juga ada yang di PHK secara sepihak seperti itu. Dan bahkan untuk upah saja tidak ada, apalagi untuk THR seperti itu. Mungkin kepada Pak Rashid bisa silakan memberikan pandangannya, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam. teman-teman. Terima kasih buat teman-teman Justisia Indonesia yang telah mengundang untuk kita saling sharing ya, diskusi terkait masalah Omnibus Law dan juga masalah dampak pandemi COVID terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia khususnya. Tadi sudah cukup lumayan juga ya, yang disampaikan oleh Mas Azim, keren. Nah, saya coba highlight beberapa aspek ya yang mungkin perlu disorot dalam konteks ini ya, bahasan kita hari ini, karena itu dua bahasan yang sebenarnya kompleks dan juga sangat luas. Pertama terkait Omnibus Law, RUU Cipta Kerja. Kalau dari segi hukum, itu kita bisa persoalkan dalam dua konteks. Pertama, konteks formil pengundangan, terus kedua, konteks material substansi draft perundang-undangannya. Dalam konteks formil pengundangannya, kita bisa lihat dalam proses perumusan naskah akademik, perumusan draft RUU Cipta Kerja, hingga kemudian dilemparkan dari pemerintah ke DPR, kita bisa lihat bahwa dalam pengundangannya itu tidak memenuhi syarat formil pengundangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada salah satu aspek yang harus dipenuhi ya, yaitu harus partisipatif. Bagaimana partisipatif? Paling minimal adalah
melibatkan stakeholders, terutama warga masyarakat yang berpotensi terdampak dari pembentukan atau penerapan kebijakan tersebut. Nah, kalau kita saksikan, baik itu dalam konteks perumusan di pemerintah ya khususnya yang dikoordinatori oleh Kemenko perekonomian itu, kita bisa lihat perumusan draft awal di pemerintahan sama sekali tidak melibatkan kalangan dari buruh atau serikat pekerja. Yang dilibatkan adalah Kadin, Apindo, peneliti-peneliti ekonomi, investasi, lain sebagainya. Perumusan sama sekali tidak melibatkan dari serikat pekerja. Ini bisa saya jamin hampir semua serikat pekerja tidak ada yang dilibatkan dalam merumuskan atau menyampaikan pendapat terkait penyusunan draft. Itu satu. Lalu kedua, dalam aspek formilnya juga bahwa pengaturan mengenai suatu bentuk model perundang-undangan yang sifatnya sapu jagat, omnibus, itu tidak diatur secara eksplisit ya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi ini kaitannya nanti dengan sistem hukum kita sebagai yang kita pakai sistem hukum sipil ya. Walaupun ya sebenarnya kita campur lah civil law and common law, but kita secara memang kita banyak dipengaruhi oleh sistem hukum sipil. Nah, dalam sistem hukum sipil atau civil law system, biasanya kita menganut one subject, one regulation. Jadi satu tema untuk satu undang-undang. Dia membahas atau membentuk norma baru terkait satu tema, atau dia pun membuat undang-undang yang dia bisa mencabut peraturan hukum sebelumnya yang sifatnya satu tema juga. Misalnya kita kasih contoh undang-undang ITE, undang-undang ITE tahun 2008. Kemudian ada perubahan yang tahun 2016, entah itu ada penambahan, revisi ataupun ada perubahan, pencabutan. Nah, itu dibahas lagi di undang-undang ITE, termasuk juga undang-undang lainnya, misalnya undang-undang PT-UN, juga undang-undang pemilu misalnya, atau undang-undang pemerintahan daerah dan sebagainya. Biasanya kita memakai model seperti itu, walaupun dalam prakteknya kita pernah memakai model seperti Omnibus Law ini, mencabut berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Dia kan mencabut beberapa aturan terkait kebendaan di KUH Perdata, dia juga mencabut ketentuan agraris web, dia juga mencabut Stadsblad itu zaman era kolonial Belanda. Tapi dalam dalam nature-nya, dalam hukum sistem hukum sipil ya biasanya one subject, one regulation, jadi satu tema, satu undang-undang. Nah, nanti kaitannya juga dengan konteks sistem politik hukum kita di Indonesia. Jadi biasanya dalam satu undang-undang itu punya satu kesatuan politik hukum. Jadi misalnya undang-undang lingkungan hidup, dia punya politik hukumnya tersendiri. Jadi dari pasal pertama sampai yang terakhir, beserta naskah akademiknya, beserta penjelasannya itu solid. Jadi solid dalam satu politik hukum perlindungan lingkungan hidup. Nah, tetapi ketika ada undang-undang lain yang kemudian modelnya Omnibus Law, kan RUU Cipta Kerja, dia mencabut berbagai aturan perundang-undangan yang politik hukumnya saling berbeda-beda bahkan. Nah, ini yang beresiko merusak tatanan politik hukum perundang-undangan kita. Nah, di sini yang kita lihat bahwa berbahaya juga sebenarnya Omnibus Law diterapkan kalau serta-merta diterapkan di Indonesia gitu. Ini kan walaupun kita dalam diskursus akademik kita mengenal ada semacam pemikiran legal transplantation, jadi pencangkokan hukum, jadi pencangkokan model hukum yang hidup di sistem hukum common law ke sistem hukum sipil itu memang dimungkinkan ada saja gitu, tetapi harus diuji juga resiko-resikonya. Jadi tidak serta-merta bisa diterima begitu saja.
Itu dalam konteks formalitas perundangan ya. Nah, dalam konteks material, dalam konteks substansinya, RUU Cipta Kerja, karena kalau kita sisir mulai dari naskah akademik itu paling tidak ada dua ada dua nafas perspektif teori hukum yang dipakai. Jadi pertama teori hukum pembangunan, lalu kedua analisis ekonomi terhadap hukum. Jadi kalau teman-teman membaca naskah akademiknya tentu bakal pusing karena sangat banyak sekali analisis ekonomi yang nanti dikorelasikan dengan rezim hukum di Indonesia ya. Jadi rezim hukum birokratisasinya, perizinannya, lain sebagainya. Nah ini dua perspektif ini yang kemudian dipakai dan dinaungi dalam bentuk RUU Cipta Kerja. Nah, ada gosip yang bilang bahwa sebenarnya yang dirumuskan adalah draft undang-undangnya dulu yang dirumuskan, baru kemudian setelah itu dirumuskanlah naskah akademik sebagai bahan legitimasi. Karena kalau kita lihat memang antara naskah akademik dengan draft RUU itu nggak nyambung. Teman-teman bisa cek misalnya ketentuan mengapa sih ada banyak ketentuan yang dirubah, misalnya AMDAL, terus pengurangan hak-hak normatif pekerja, lain sebagainya. Rasionalitasnya atau rasion di EVRE-nya itu seperti apa sih di naskah akademik itu, kenapa ada pengurangan hak pekerja, apakah itu memang berdampak terhadap minat investasi Indonesia atau juga berdampak terhadap kelusuan investasi, itu nggak ada di naskah akademik. Jadi memang ada gosip yang bilang seperti itu. Jadi ini draft RUU dibikin dulu, RUU-nya dulu dibikin pasal per pasal, baru naskah akademik kemudian. Nah ini kan sudah salah ya dari segi alur pembentukan perundang-undangan, ya harusnya naskah akademik dulu, karena naskah akademik itulah bentuk dari kajian sains hukumnya. Jadi dalam membentuk hukum itu ada aspek filosofis, historis, normatif yuridis, hingga sosiologis yang diulas di situ, yang menjadi sinopsis latar belakang bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang hendak dibikin. Baru setelah itu ada kajian itu, baru dituangkan dalam bentuk pasal per pasal. Nah ini yang tidak ada. Jadi kalau dari segi substansi itu udah jelas tidak terjelaskan gitu. Berbagai perubahan-perubahan, beberapa perubahan-perubahan di dalam RUU Cipta Kerja itu dengan naskah akademik. Belum lagi nanti kita melihat ada perubahan model skema perizinan. Jadi kalau di Indonesia ya pada hampir sampai sekarang itu kan kita menganut model lisensi based approach. Jadi pendekatan berbasis lisensi. Jadi perizinan berbasis izin lisensi lah. Ini berubah di dalam RUU Cipta Kerja menjadi risk based approach, jadi pendekatan berbasis resiko. Nanti dibagi lagi, ada resiko rendah, menengah, tinggi. Resiko menengah itu mungkin nggak perlu AMDAL dan sebagainya atau apapun. Resiko menengah itu mungkin perlu ada semacam asesmen dari ahli yang tersertifikasi. Baru nanti resiko resiko tinggi itu memerlukan dokumen-dokumen berat seperti AMDAL dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kan yang harus diperhatikan memang bahwa perizinan berbasis resiko apakah memang dia akan serta-merta mempermudah birokrasi perizinan atau justru menimbulkan masalah di kemudian hari, dalam konteks bukan kemudahan perizinannya, tetapi dalam konteks ketidaksinkronan tata kelola perizinan di Indonesia. Jadi ketidaksinkronannya adalah ini, ketika misalnya satu
perusahaan yang dia mungkin bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup, tetapi skalanya kecil. Tetapi ada banyak. Lalu juga dan dia ternyata tidak diperlukan semacam AMDAL. Nah itu apakah nanti akan justru tetap merusak satu persatu lingkungan hidup? Karena tadi untuk perusahaan yang kecil, yang dianggap resikonya kecil dalam ukuran satuan ya, dianggapnya nggak perlu AMDAL. Padahal ketika 1+1+1+1 dan sebagainya, itu kan jadi banyak. Dan itu perlahan-lahan merusak. Terus juga belum lagi masalah perpanjangan HGU, yang itu bahkan melampaui ketentuan kolonial maupun UPA. Yang kita kenal kan bisa 25 tahun, 30 tahun, ini bisa diperpanjang bahkan sampai 100 tahun. Belum lagi masalah tadi pengurangan hak-hak normatif pekerja dalam RUU Cipta Kerja ini. Kita lihat terutama dalam konteks pengurangan hak normatif pekerja ini justru menurunkan jaminan perlindungan hak pekerja di RUU Cipta Kerja. Kalau kita lihat website Kemenko Perekonomian ataupun Twitternya ataupun Twitter Satgas Omnibus itu, mereka melakukan banyaklah kampanye propaganda sisi positif Omnibus Ceker. Tapi kalau kita lihat ya memang ada klausul-klausul yang menyatakan tetap melindungi hak pekerja dan sebagainya. Tetapi itu kita melihat hanya pengelabuan, karena di bagian bawahnya itu ada banyak hak-hak yang dirubah. Misalnya tadi ketentuan terkait batas maksimum jangka waktu pekerja kontrak PKWT. Kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaan itu ada batasnya maksimal 2 kali kontrak, gitu kan, dalam jangka waktu 3 tahun. Kan. Ini nggak ada batas waktunya, disepakati ke para pihak. Nah ini menghilangkan jaminan kepastian karir warga ya. Bahkan sebenarnya logika kepastian karir itu kan orang PNS pun paham lah, bahwa kenapa sih pengen jadi pegawai tetap dan pengen jadi punya gaji yang jelas, status pekerjaan yang jelas sebagai pegawai tetap ya, karena ada kepastian karir di situ, ada kepastian pendapatan yang bisa didapat. Tapi kalau dikontrakin jadi kontrak, katakan nggak ada kepastian karir. Itu belum lagi masalah tadi cuti-cuti yang dijadikan dikembalikan kepada kesepakatan para pihak. Nah ini menghilangkan border jaminan pemerintah terhadap hak pekerja. Dan itu tadi seperti yang Mas Azim bilang, bahwa upaya pemerintah Indonesia ini justru beresiko dalam skala internasional, karena pemerintah Indonesia justru membuat kebijakan yang mengurangi hak pekerja, yang mana itu jaminan hak pekerjanya itu sendiri sudah disepakati oleh Indonesia dalam beberapa waktu lalu, misalnya dengan meratifikasi konvensi terkait. Lalu juga terkait ini juga ya, ada banyak terkait misalnya terkait ini ya, ada penambahan memang di RUU Cipta Kerja terkait orang yang telah kena di PHK katakan. Memang ada klausul itu bahwa pemerintah nanti memberikan semacam kompensasi kepada pekerja yang kena PHK, tetapi itu pun tidak seimbang sih sebenarnya dengan resiko PHK yang akan didapatkan oleh pekerja. Nah, lalu juga yang memang
jadi sorotan di Undang-Undang RUU Cipta Kerja ini juga, rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja itu perubahan dan juga penghapusan sanksi pidana, beberapa sanksi pidana ya, baik itu di pidana lingkungan hidup, dia berubah jadi administratif, yang awalnya pidana pertanggungjawaban korporasi jadi pidana administratif. Lalu juga ada juga penghapusan dan juga perubahan pidana di Undang-Undang Tenaga Kerjaan, yang mana awalnya dia sifatnya kejahatan, delik kejahatan, ada sanksi pidana penjaranya, berubah jadi administratif. Nah ini kita melihat bahwa RUU Cipta Kerja ini bahkan menghilangkan semangat perlindungan ini ya, rakyat kecil ya. Semangat perlindungan rakyat kecil itu kan selain jaminan dan hak dari pemerintah, juga ada jaminan perlindungan hukum, termasuk bagaimana perlindungan hukumnya itu diterapkan, salah satunya lewat mekanisme penegakan hukum pidana. Nah, ini hilang di RUU Cipta Kerja. Belum lagi tadi perluasan praktek outsourcing, semua jenis pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Kalau dulu kan ya yang sekarang berlaku itu terbatas pada sektor jenis pekerjaan penunjang, tetapi ini bisa diperluas ke jenis pekerjaan yang inti sekaligus. Lalu tadi udah disampaikan juga ya terkait politik upah murah, terutama untuk sektor tertentu seperti UMKM dan juga seperti garmen, katakan itu juga ada diatur ketentuan itu, politik upah murah. Selebihnya ada juga isu terkait penggusuran ini ya, isu pengadaan lahan yang mana terkait perluasan jenis-jenis kegiatan pembangunan yang dapat diberikan. Jadi ada perluasan yang awalnya 17 jenis kegiatan pembangunan diperluas menjadi 22 jenis kegiatan pembangunan. Ada banyak lah, kawasan industri hulu hilir minyak, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, pariwisata, bla bla bla. Ada banyak. Nah, termasuk juga di dalamnya menambahkan atau mempertahankan jenis kegiatan penataan pemukiman kumuh perkotaan sebagai objek pengadaan lahan dalam RUU Cipta Kerja. Nah ini salah satu jenis kegiatan pembangunan yang sudah lama banyak memakan warga miskin kota yang dia menjadi korban penggusuran paksa atas nama kepentingan umum. Itu sih ada cukup banyak, belum lagi aspek ini ya, izin pertambangan, ada banyak. Nah mungkin nanti bisa dilanjut lagi terkait COVID. Untuk terkait COVID kita perlu ini ya, kita perlu perhatikan dulu dalam konteks mood political will pemerintah. Dari awal pemerintah itu tidak ada itikat lain untuk mengurus masalah COVID. Ini saya jamin. Nah, teman-teman bisa tracking kronologi media itu dari Januari, Februari itu kan nongol tuh statement-statement reneh dari pemerintah, katanya orang Indonesia kebal COVID karena suka makan angkringan. Ada juga warga Indonesia kuat dari COVID karena cuaca Indonesia yang berbeda dan sebagainya. Dan itu dari awal tidak ada langkah pencegahan. Yang ada justru adanya kebijakan stimulasi subsidi di sektor pariwisata di tengah-tengah COVID. Ini kan justru mempercepat penyebaran virus corona ya ke wilayah-wilayah Indonesia. Dan ini sudah jelas menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menyepelekan masalah COVID. Akhirnya sampai kemudian keluarlah ada kasus ini diumumin dua orang ibu dan anak, orang Depok. Baru pemerintah seolah-olah kayak kaget. Kemudian tiba-tiba terbitlah keputusan presiden terkait pembentukan gugus COVID. Nah,
apa yang menjadi problem adalah begini, ketika keputusan presiden terkait pembentukan gugus COVID ini dibikin, ini merujuk pada rezim undang-undang yang mana? Ternyata yang dirujuk adalah undang-undang Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Jadi Badan Penanggulangan Nasional Bencana kan, yang itu yang dirujuk. Padahal kita udah punya undang-undang kekarantinaan kesehatan, udah punya undang-undang wabah penyakit menular, dan ini aneh itu pemerintah ketika memilih skema ini, skema penanggulangan bencana. Oh ternyata setelah ditelisik pemerintah klaimnya belum siap dengan peraturan pemerintah pelaksana dari undang-undang karantina kesehatan, dan ternyata setelah ditelisik lagi pemerintah tampaknya ya enggan atau setengah hati mau memenuhi hak warga yang ada di undang-undang karantina kesehatan. Ini yang kita lihat pemerintah justru melakukan praktik ini ya, manuver membentuk peraturan pemerintah terkait PSBB dan menerapkan PSBB. Padahal di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu ada tidak cuma PSBB, ada karantina rumah sakit, ada karantina wilayah, yang kesemuanya harus diatur dalam PSBB. Tapi kenapa pemerintah hanya membuat mengesahkan peraturan PSBB pemerintah terkait PSBB saja? Dan setelah dilihat, oh ternyata di dalam PSBB, kebijakan PSBB, tidak ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak warga, termasuk kebutuhan pakan ternak. Dan yang semakin aneh lagi justru ketika peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB, peraturan Menteri Kesehatan ya, dia mengatur pembatasan mobilitas warga. Jadi yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika kebijakan karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit itu ada wewenang pemerintah untuk membatasi mobilitas warga. Tetapi dalam PSBB yang dibatasi hanyalah aktivitas sosial yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan ini justru ada pencampur adukan kewenangan. Kalau menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Jadi wewenang yang harusnya ada di karantina wilayah atau karantina rumah sakit atau karantina rumah itu justru dimasukkan dalam PSBB yang sebenarnya PSBB bukan di situ domain kewenangannya. Nah ini yang kita lihat, wah pemerintah pengen untungnya saja gitu, nggak mau rugi, pengen untungnya saja, nggak memenuhi hak warganya. Terus kemudian makin aneh lagi ketika dibikin atau memakai skema bansos. Skema bansos itu skema yang justru jauh berbeda dengan skema dalam situasi seperti ini. Entah itu situasi bencana non-alam lah, atau situasi wabah pandemi. Bansos itu sebenarnya lebih ke sifatnya lebih kedermawanan, charity, agendanya agenda memang sosial dari Kementerian Sosial untuk semacam agenda afirmasi lah. Jadi makanya tujuan pelaksanaan bansos biasanya menyasar kepada kelompok rentan, miskin tertentu, lain sebagainya. Tetapi kan dalam konteks kedaruratan kesehatan masyarakat atau wabah non alam ya, bencana non alam itu kan yang disasar bukan hanya orang rentan saja atau orang miskin, harusnya semua orang. Karena di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu setiap orang berhak dipenuhi kebutuhan dasarnya, bahkan layanan kesehatannya, bahkan hewan ternak, pakan hewan ternak, dia klausulnya setiap orang, bukan orang tertentu saja. Sedangkan skema bansos itu hanya orang tertentu. Nah ini yang akhirnya kita melihat ada ledakan krisis ekonomi di warga Jabodetabek, khususnya warga Indonesia, khususnya di kelas pekerja ya. Banyak kelas pekerja yang dia sebenarnya bukan orang miskin barangkali, ekonominya menengah, sandwich people class, tapi
ekonominya rentan karena dia di PHK atau ada juga upahnya, dia dirumahkan tanpa dibayar upahnya. Dan ini pemerintah nggak bisa memprioritaskan orang-orang seperti itulah katakan, karena memang pemerintah punya prioritas tersendiri untuk kelompok rentan, kelompok miskin gitu, karena itu sebagai nature-nya dari bansos. Nah ini yang akhirnya semakin ini ya, turunan kebijakannya semakin amburadul. Dan di satu sisi pemerintah ketika ada masalah-masalah tenaga kerjaan, pelanggaran hak-hak normatif kerja, PHK, upahnya nggak dibayar, dan sebagainya, pemerintah tidak ada skema sistematis bagaimana mengendalikan masalah ini. Yang ada ya kartu prakerja yang isinya ya inilah tidak kalah problematis. Mungkin cukup sekian, nanti bisa diteruskan dengan diskusi dengan teman. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Rashid, terima kasih Pak Azim atas penjelasannya. Karena urgensi waktu, kita langsung buka saja sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Langsung saja nyalakan mic-nya. Silahkan. Selamat sore kawan-kawan. Selamat sore. Nama saya Miftahul Fanani. Saya buruh di salah satu PT. Di awal Mei ini teman-teman saya banyak yang di PHK, sekitar ada 1.000 lebih teman-teman saya di PHK. Sebutlah PT-nya. Maaf, ini lebih fasih gitu ya. Nah, ada teman-teman saya di PHK dan mereka itu orang perantauan. Dengan kebijakan pemerintah tidak boleh mudik, yang teman-teman di PHK dia kebingungan mau makan apa gitu kan. Sedangkan untuk orang perantau sampai sekarang teman-teman saya belum mendapatkan bantuan sama sekali. Ketika wabah ini selesai, bisakah kita menuntut atas kegagalan pemerintah yang mengelola wabah ini gitu? Kita nuntut pemerintah untuk mengganti rugi kepada kita setelah wabah ini selesai gitu. Mungkin bisa apa enggak ini kepada pakar hukum Roshid gitu ya. Berarti kita dirugikan sekali. Pemerintah melarang kita mudik, kita di PHK, kita tidak dapat apa-apa gitu. Perusahaan tidak memberi pesangon, kita nggak tahu mau makan apa di sini. Pemerintah melarang kita mudik. Berarti kan itu kegagalan. Menurut saya pemerintah itu gagal dalam menangani kasus COVID ini. Bahkan bisa-bisa masyarakat kita kelaparan gitu. Mungkin itu aja sih, Mbak Rizky. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya langsung saya ajukan aja kepada Pak Rashid ya. Ya. Dikumpulkan 3 penanya mungkin biar dikumpulkan dulu. Ya, baik, ada yang silakan yang ingin bertanya lagi. Saya Mbak Nur. Iya, silakan. Hari ini Hari Buruh May Day. May Day itu di dalam radio komunikasi keadaan darurat artinya. May Day itu pertama, kalau saya salah dikoreksi, 1 Mei tahun 1886, sekitar 30.000 buruh turun ke jalan di Chicago, Amerika Serikat. Mereka turun bersama anak istrinya, akhirnya kota itu lumpuh. Hari ini, tadi saya melihat di Kompas TV, buruh turun ke jalan di Kalimantan Selatan, di kota Banjarmasin. Tapi bukan dengan suatu aksi demo atau apa. Mereka membagikan beras, sembako kepada masyarakat. Artinya ketika nasib mereka yang belum jelas, PHK di mana-mana, di tengah ada tulisan di Justitia Indonesia, saya baca yang ditulis oleh Reza Pahlawan. Apakah itu one prestasi ataukah force major? Itu sangat menarik gitu. Mereka ragu nasib mereka di situ. Saya terjemahkan di Google Translate, May Day itu apa artinya? Saya terjemahkan pakai spasi. May spasi day, artinya mungkin hari ini. Mungkinnya bisa tanda tanya besar. Yang saya mau tanyakan kepada kedua narasumber. Nasib buruh ini sangatlah
tidak jelas, apalagi dikaitkan dengan kondisi COVID-19. Bisakah minta perusahaan itu diaudit melalui konsultan publik untuk mengaudit PHK ini? Itu inti pertanyaan saya. Kemudian kemarin saya ada diskusi dengan Wakil Ketua DPR RI, Aziz Samsudin. Saya mempertanyakan pasal 86 apa 89, saya lupa, mengenai gaji minimum. Itu ada batasan minimum diatur dengan jaring pengaman oleh gubernur. Saya minta titipkan pasal itu, tapi DPR tidak mau. Mestinya Mas turun aja katanya sendiri ke lapangan. Atau langsung saja tanya kepada lewat email, katanya begitu. Nah, di CNN kemarin Jokowi menunda Undang-Undang Omnibus Law. Artinya kalau ditunda itu akan dilanjutkan. Dan kalau dilanjutkan itu ada kemungkinan diberlakukan. Karena saya sudah diskusi dengan Wakil Ketua DPR RI, tidak mau dititipkan pasal. Padahal saya ini masyarakat rakyat beliau, terlepas dari dapil beliau atau tidak, saya terlepas dari itu ya. Oke, terima kasih. Cek. Mic-nya Mbak Eski. Oh ya, maaf. Baik. Satu lagi penanya, boleh? Langsung saja, singkat saja. Siapa lagi ada? Cek bertanya. Iya, silahkan. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi. Yang ingin saya tanyakan masalah narasumber tadi, kita kan bekerja, sehari kerja, sehari tidak kerja. Sedangkan kita mendapatkan transport per masuknya. Nah, apabila kita nggak masuk, berarti kan termasuk itu harus dapat transport atau tidak, karena di rumah kita juga bekerja. Nah, itu pertama. Dan yang kedua tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Yusuf, masalah ya satu lagi untuk THR. Apakah THR ini tetap akan muncul atau tidak nantinya? Karena dengan COVID ini. Dan tadi juga disinggung masalah pertanyaan-pertanyaan rekan kita yang kurang istilahnya tadi yang disampaikan Pak Yusuf tadi lah ya, masalah yang disampaikan oleh ke DPR, tapi beliau tidak akan menyampaikan ke DPR-nya, ya akan menyampaikan. Itu perlu dipertanyakan ya sebagai DPR-nya. Ini itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 penanya. Mungkin pertanyaan yang pertama dulu tadi dari Mas Miftahul Fanani. Kepada Mas Rashid terlebih dahulu ya, silahkan. Bentar ya. Ya, pertama ya terkait ini ya, tadi ada apa aja ya, THR, terkait masalah omnibus yang bakal dilanjutkan. Terus bisakah buruh minta perusahaan yang PHK itu diaudit oleh konsultan publik? Nah, pertama ya, jadi kalau untuk masalah THR, itu kan THR pasca Permenaker sudah jadi bagian dari hak normatif pekerja ya, yang artinya dia harus dipenuhi oleh perusahaan yang pelaksanaannya dijamin oleh pemerintahan. Tetapi kalau lihat di Permenaker tersebut, bagi perusahaan yang tidak melaksanakan,
kewajibannya itu membayar THR, itu tidak ada sanksi yang sifatnya memaksa atau yang membuat efek jera ya, hanya berupa teguran saja. Dan ini berbeda dengan ketentuan misalnya tidak membayar upah lembur kerja, itu bisa pakai ketentuan pidana, apa dikenakan ketentuan pidana, atau misalnya membayar upah di bawah UMP itu juga bisa dikenakan ketentuan pidana. Artinya apa? Artinya sejauh misalnya perusahaan tidak membayar THR ya mungkin tidak ada tuh aturan yang bisa memaksa perusahaan untuk membayar THR, apalagi dalam situasi COVID seperti ini yang bahkan membayar upah pekerja bulanan aja pada umumnya sulit gitu kan. Gitu. Lalu terkait masalah ini ya, masalah terkait kemungkinan misalnya di Omnibus Law ini digolkan, ya memang itu kan bagian dari ini ya, bagian dari agenda sistematis pemerintahan, khususnya pemerintahan Jokowi periode kedua, yang mana ya memang memberikan, jadi gini, skemanya adalah seperti ini, skema kebijakan Jokowinomics gitu kan. Periode pertama itu fokus pada pembangunan infrastruktur. Kenapa pembangunan infrastruktur? Ini kalau pakai logika Jokowinomics ya. Karena dengan membuat infrastruktur yang terlebih dahulu, maka kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Sudah. Terus kemudian masuk ke periode kedua, yang mana sebagian besar infrastruktur sudah beres, ada juga yang masih mangkrak, tapi tetap lanjut. Yang zaman yang kedua adalah bagaimana melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan hukum yang dia membuat investor malas untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, salah satu upayanya lewat RUU Cipta Kerja. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah ini bakal berjalan atau enggak, kemungkinan besar tetap berjalan. Bagaimana membendungnya ya tergantung dengan ini ya, dengan tekad teman-teman. Seluruh rakyat Indonesia yang merasa berkepentingan, yang melek sadar hukum bahwa ini memang bakal mengancam tidak hanya generasi kita, tetapi juga anak cucu kita, ya harus maksimal. Kalaupun turun ke jalan, ataupun membuat diskusi, membuat apapun itu, sejauh itu berkontribusi terhadap ini ya, upaya-upaya penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ya nggak masalah, mau lewat musik juga nggak masalah. Tapi concernnya tadi yang kita inginkan adalah perbaikan tata kelola pemerintahan, karena ini agak aneh juga. Padahal kalau menurut ini indeks global terkait EODB ya, Easy of Doing Business, jadi indeks kemudahan berbuat bisnis di tiap-tiap negara, hampir semuanya menurut pengusaha, investor, itu yang paling membuat atau menghambat investasi adalah masalah korupsi di masing-masing negara. Sedangkan di Indonesia yang terjadi adalah apa? Lembaga penegakan hukum anti korupsinya diperlemah. Bahkan dulu itu ada istilah Jumat Keramat, sekarang kita udah jarang tuh mendengar Jumat Keramat itu yang ditunggu-tunggu. Saya biasanya nonton di Twitter tuh Jumat Keramat, penetapan tersangka tertentu. Ya, kalau akhir-akhir ini udah ada. Tadi pertanyaan pertama apa ya? Maaf. Yang pertama tadi ya dari Miftahul Fanani. Itu karena banyaknya teman-teman perantaunya yang diberhentikan, yang di PHK gitu ya. Bisakah nanti menurut kalau tidak salah tadi setelah pandemi ini selesai? Ya. Jadi teman-teman sebagai warga negara itu punya hak untuk mendapatkan akses keadilan. Itu jaminan konstitusi dan juga jaminan aturan ini ya, internasional mengenai HAM. Nah, salah satu dari hak atas akses keadilan adalah hak untuk memperoleh atau melakukan upaya hukum, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi. Nah, dalam konteks ini misalnya teman-teman pekerja merasa dirugikan, udah di PHK, nggak boleh mudik, bertahan hidup di Jakarta,
sulit lain sebagainya, bahkan sebagian sudah terseret menjadi korban teror pinjaman online mungkin ya. Nah, teman-teman bisa melakukan 2 gugatan barangkali. Satu gugatan CLS, Citizen Law Suite. Citizen Law Suite itu targetnya adalah pembentukan kebijakan. Nah, nanti kebijakan apa yang ingin dibuat, misalnya kebijakan ganti rugi kah atau apa, itu silahkan. Bisa. Atau juga bisa gugatan class action. Gugatan class action perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman di pengadilan negeri. Ini ya, perkara perdata, kamar perdata. Walaupun mungkin ada perubahan. Kemarin memang ada perubahan bahwa untuk perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara itu dialihkan kewenangan pemeriksaannya di PT UN. Tapi ini masih uji coba nampaknya, walaupun sudah keluar peraturannya, sudah keluar skemanya. Tapi itu teman-teman bisa melakukan itu. Jadi teman-teman misalnya dirugikan gara-gara COVID ini ngutang 100 juta itu kan. Nah, itu asal bisa dibuktikan, asal teman-teman punya struk atau nota bond utangnya gitu kan, bisa itu dijadikan salah satu bukti di pengadilan untuk menuntut ganti kerugian terhadap pemerintah yang nggak memenuhi hak-hak atau melindungi hak-hak teman-teman sebagai pekerja maupun warga negara. Mungkin itu. Baik, saya ingin kepada Pak Azim. Pak Azim, ada pertanyaan tadi, bisakah perusahaan diaudit konsultan publik? Saya minta tanggapan Anda, Pak. Baik, terdengar suara saya? Ya, terdengar. Pertanyaan saya mengenai bagaimana buruh di pekerjaan COVID. Saya membaca pertama mungkin ada pasal 93 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bisa Ya, dilihat. halo. Ya, Pak Azim. Di mana? di rumah. Mentang-mentang lagi, mentang-mentang. Mungkin sinyalnya bisa distabilkan. Baru matang. Ntar sini bungkusin. Iya, untuk anggota untuk anggota diskusi yang lainnya bisa dimatikan terlebih dahulu. Ya itu Pak Hadi Mustafa itu. Ya, siap. Terima kasih. Pak Azim bisa dilanjutkan. Iya. Silahkan. Oke, terdengar nggak suara saya? Dengar ya? Iya, terdengar. Saya menjawab beberapa pertanyaan tadi. Pertama, bagaimana buruh saat tidak bekerja atau tidak bekerjakan di masa COVID? Ini ada beberapa sudut pandang. Sudut pandang pertama saya akan menggunakan tentang pasal 9 huruf F Undang-Undang Ketenagakerjaan, pasal 25 Peraturan Pemerintah nomor 78/2015 tentang pengupahan. Di sini bisa dilihat ada ketentuan yang menyebutkan pengusaha membayar upah kepada pekerja atau buruh apabila pekerja tidak bekerja, apabila pekerja tidak dipekerjakan, namun pekerja bersedia melakukan pekerjaan. Jadi pekerja bersedia melakukan pekerjaan artinya tidak bekerjanya buruh, seorang pekerja, bukan karena keinginan dia. Ya, ketika itu bukan keinginan, maka dia tetap berhak untuk mendapatkan upah. Pengusaha tetap wajib untuk memberikan upah. Di situ konteksnya mungkin. Tapi istilah ini ambil sudut dua. Ini dalam masa COVID, dalam wabah, dan ada berdasarkan pres yang diterbitkan maksud sebagai bencana non-alam, bencana non-alam COVID ini. Apakah kemudian bencana non-alam ini dikategorikan sebagai force major? Pertanyaan. Oke. Untuk mengkualifikasi sebagai force major, yang kemudian punya konsekuensi bisa dilakukannya PHK ada di Undang-Undang 13. Jadi memang pengusaha atau PHK ketika terjadi force major. Tapi hal yang perlu digarisbawahi adalah di ketentuan kerjaan kalau kita lihat itu ketentuan PHK karena force major itu perusahaan tutup. Nah, apakah kemudian tutupnya perusahaan di saat COVID bisa menjadi sebab atau alasan yang kuat untuk melakukan PHK? Belum tentu.
Saya akan ambil contoh putusan MK yang diajukan oleh rekan ekspor di Hotel Papandayan, menguji materi ketentuan, saya lupa pasal berapa, untuk undang-undang kerjaan tentang tutup karena efisiensi. Nah, ini kan sama-sama tutup tapi variabelnya bab tutupnya apa? Apakah efisiensi, kerugian 2 tahun berturut-turut, atau force major, kan seperti itu. Yang sudah diuji coba ada tutup karena efisiensi. Nah, ternyata ketika diuji materi di MK, ini tidak boleh tutup sementara waktu. Yang dimaksud tutup adalah tutup permanen. Jadi ketika perusahaan boleh melakukan PHK karena mau efisiensi karena tutup karena efisiensi, tetapi tutupnya itu harus permanen. Nah, pertanyaannya, apakah tutup di masa COVID yang hanya temporer dibolehkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja? Nah, ini menarik. Jadi mungkin setelah ini saya melihat banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Saya rasa ketika nanti mulai berjalan proses peradilan, mulai dibuka, daftar gugatan bisa banyak, sidang bisa berjalan, kemudian proses perselisihan disnaker bisa dilaksanakan lagi. Ini akan banyak atau perselisihan hubungan industrial tentang PHK. Jadi kemungkinan yang akan diuji adalah apakah perusahaan diperbolehkan untuk melakukan PHK karena tutup di masa COVID, bukan tutup permanen. Nah, solusinya apa? Ini sebenarnya ada alternatif ketiga. Beberapa perusahaan melakukan ketika di masa COVID ini tidak PHK buruh. Dia tutup, iya, tutup, tapi dia tidak PHK buruh. Apa yang dilakukan? Dia coba menghitung. Misalnya pertama, menghitung keuntungan tahun lalu, tahun sebelumnya. Ini kan baru, sekali lagi saya coba jelaskan. Ini baru kuartal pertama tahun 2020. 2019, tahun lalu, belum tentu 4 bulan. Gitu. April baru selesai. Apakah selama 4 bulan itu baru, ya, belum tentu. Apa iya? Bulan Maret baru PSBB. Apa iya? 1 bulan, kemudian mengklaim, kita kerugian 2 minggu nggak berproduksi, itu nggak masuk. Kalau kita makanya undang-undang kalau punya rugi tutup karena kerugian atau kerugiannya tahun berturut-turut. Kalau major itu memang kan tutup permanen. Nah, ini yang jadi persoalan, kayak seperti contoh itu gempa di Palu, sempat ada perusahaan yang permanen karena ambruk, itu force major karena gempa. Tapi sementara waktu itu kita harus uji. Nanti kita perlu uji itu. Dan saya rasa saya dan beberapa kawan-kawan akan melakukan pengujian nanti setelah kondisi ini mulai berjalan untuk menguji sengketa PHK. Kedua, saya ada pertanyaan juga, apakah memungkinkan dilakukan audit terhadap perusahaan yang melakukan audit publik? Sebenarnya begini, untuk audit publik saya kurang detail dalam memahami ketentuannya. Apakah kita bisa sembarangan untuk melakukan audit publik gitu terhadap perusahaan private, ya? Saya tidak bicara perusahaan BUMN, tapi perusahaan milik. Nah, kalau sepengalaman saya tidak menyarankan untuk melakukan audit atau perusahaan yang melakukan PHK. Satu, yang pertama, saya selalu berpendapat bahwa PHK tidak sesegera dilakukan penyelesaian dalam koridor penyelesaian perselisihan hubungan atau sengketa tenaga kerja atau sengketa hubungan industrial. Ini didudukan pada koridor itu. Kenapa? Semakin kita belok, semakin dikeluarkan dari jalurnya, maka semakin berlarut prosesnya. Proses semakin berlarut, pengusaha semakin santai. Mau dibawa ke audit, tunggu, ya udah audit dulu. Apa harus bayar pesangon atau tidak? Ya udah tunggu audit. Tapi sejak menunggu itu, audit itu, buruh udah nggak gajian, kan apa? Jadi saya sangat tidak menyarankan ketika PHK bukan atau lalu dibelok dicari solusi dengan audit atau pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, terlalu bertele-tele. Hal yang dilakukan adalah langsung buat perundingan bipartit dengan pengusaha untuk cari titik temu penyelesaian PHK-nya seperti apa. Kalau memang PHK, terima nggak buruhnya? Kan berdasarkan ketentuan pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan, PHK boleh serta-merta loh. Kita PHK hari ini, kamu nggak boleh kerja mulai hari ini dan besok seterusnya, nggak boleh begitu. PHK harus dengan kecuali pekerja mengundurkan diri, kecuali
pekerja meninggal dunia. Kecuali lagi pekerja yang pihak berwajib atau selama yang kecuali itu tidak ada, berarti dalam kesepakatan pasal 151 Undang-Undang Pekerjaan dasar hukumnya. Nah, kalau kita maka segera akan gitu berusaha cari solusi, kalau tidak selesai naikkan perselisihan, maju ke tripartit, kemudian lanjut ke PHI sesegera mungkin. Semakin larut-larut, semakin itu catatan dari saya. Kemudian apakah Omnibus Law ini akan, saya pikir Omnibus Law akan pemerintah hanya menunda. Statementnya jelas, penundaan ini berarti pemerintah masih punya niat dan keinginan untuk mencederai hak-hak pekerja, untuk mengurangi hak-hak sosial yang sudah diatur dalam pekerjaan dan perlindungan jaminan yang diatur dalam undang-undang lain. Jadi ini catatan dari saya, pemerintah untuk mengurangi jaminan, mengurangi perlindungan proteksi terhadap lingkungan hidup gitu. Ini catatan saya. Jadi kita sebagai warga negara, mahasiswa, guru, masyarakat semuanya sehat, atau terus pemerintah dan DPR jangan pemerintah mengeluarkan aturan atau mengeluarkan undang-undang kita dan maspan anak cucu kita nanti. Ini nggak berlaku hari ini ke depan. Jadi catatan saya mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Azim. Terima kasih Pak Rasid juga yang telah memberikan jawabannya tadi. Karena urgensi waktu, sekali lagi, kita cuma punya beberapa menit lagi. Mungkin untuk pertanyaan cukup 3 terlebih dahulu. Jika nanti ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan kembali pada Official Justisia atau kepada narasumber kita. Tadi saya sudah menyebutkan nomor teleponnya, bisa langsung di chat pribadi. Mungkin karena waktunya sedikit lagi, kita langsung bisa mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita. Saya berikan 3 menit untuk satu orang narasumber. Kepada Pak Azim terlebih dahulu, silahkan Pak. Live dulu ya, maaf Mbak. Ya, Mas. Adi, live dulu saya. Halo, oke. Iya. Statement saya, kita awasi betul-betul pemerintah dan DPR, jangan sampai kita kecolongan seperti kasus UU KPK dan hampir kecolongan UKUHP. Jangan sampai. Jadi kita pantau terus DPR dan pemerintah mengenai dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sampai ada peraturan yang merugikan kita. Jangan sampai peraturan yang mencederai hak-hak kita sebagai warga negara. Jangan sampai hak-hak kita dikurangi sedikit pun. Itu yang catatan saya. Kedua, di masa COVID ini memang saya melihat perusahaan hubungan kerja, banyak sekali perusahaan yang tidak bisa berproduksi, banyak sekali buruh yang di rumah tanpa kejelasan status, banyak mendapatkan gaji. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah kita pertama simpan semua dokumen yang bisa menjadi upaya penyelesaian sosial dan penyelesaian PHK nanti proses kan ketika pengadilan bisa beracara, ketika Disnas sudah buka, kita simpan semua dokumen, kita kan dokumen. Kalau memang ini berlarut-larut, bisa diajukan gugatan atau perselisihan. Tapi penting adalah sebelum kita jauh kena, kondisi kita hari ini inevitable, kita bilang tidak bisa dihindari. Jadi kalau kita pengeluaran, jangan dana yang besar, ketika kita menurun, gitu, kita berhemat dan bisa satu sama lain dari kita saling membantu. Memang ada tetangga kita, kawan kita yang tidak bisa makan karena pekerjaannya bukan lagi dia di PHK atau dirumahkan, ya berikan sembako. Sebetulnya kalau kita melihat ada sembako yang dibagikan tidak sasaran, cobalah kita arahkan itu supaya jangan sampai ada yang kelaparan COVID, jangan sampai ada yang tidak bisa hidup di masa COVID ini. Ini adalah beberapa perusahaan sudah tutup, saya rasa
pendapatan pekerja tidak lagi mahal. Saya harap tanah dan bangunan, pemerintah dan beri kredit bisa meringankan, menunda dulu tagihnya. Jangan sampai segala menurut catatan sebenarnya yang paling berat untuk buruh, dia masih punya uang untuk makan, tapi nggak punya uang untuk bayar kontrakan, bayar uang, bayar tagihan. Ini semua mandek ekonominya, dia ditunda dulu gitu. Hal-hal yang ditunda, tagihan-tagihan itu kita sebagai kan prinsip kemanusiaan dibanding keuntungan ekonomi pribadi, itu sih menurut saya. Baik, Sama, terima kasih Mas. Pak Azim atas closing statement-nya. Kita Jurusan langsung saja swasta kepada gitu, para Mas. Kiai Said. Ya, terkait closing statement ya. Jadi teman-teman bahwa dari ini ya, dari kalau kita melihat sebenarnya ini bukan kasuistik ya, 1-2 kasus. Jadi kita bisa membaca ini dalam skema yang lebih besar dari tahun 2014. Jika memang kalau kita melihat dari gelagat rezim pemerintahannya lebih berfokus atau berorientasi pada produktivitas, investasi, lain sebagainya, yang mana mengabaikan aspek-aspek tadi, perlindungan hak asasi manusia dan hak warga yang telah dijamin di konstitusi. Nah, ini yang kemudian dari gelagat-gelagat inilah yang akhirnya nampak di berbagai kebijakan, termasuk kebijakan RUU Cipta Kerja maupun kebijakan penanganan wabah pandemi COVID. Perspektif perlindungan hak warga itu sangat minim dalam dua kebijakan tersebut, gitu kan. Yang akhirnya walaupun sudah banyak kritik, masukan dari warga, dari masyarakat sipil kepada pemerintah, tapi ya pemerintah kayaknya nggak mendengar juga. Bukan nggak peka, tapi memang menutup telinga gitu. Mereka mendengar tapi masa bodoh. Dan ini pada akhirnya memang harus ada semacam peringatan yang sangat-sangat tegas dan keras terhadap pemerintahan, terhadap negara. Ya kita bukan maksud untuk untuk menjelekkan pemerintahan atau negara, ataupun misalnya menjatuhkan harkat martabat pemerintah dan negara, karena yang kayak gitu kita tidak ada urusan, gitu kan. Tetapi kepentingan kita adalah menjaga hak-hak kita agar tidak dilanggar oleh pemerintah, yang sebenarnya hak itu sudah disepakati di konstitusi. Dan juga yang kita inginkan adalah tata kelola pemerintahan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan juga tepat sasaran. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan berbagai hal sebagai mahasiswa ataupun yang mantan mahasiswa, itu kan sesuai dengan porsi kedudukannya masing-masing. Teman-teman yang katakan jago nulis, bisa nulis banyak hal terkait ini, atau yang jago desain kampanye, atau yang jago bikin lagu, itu bisa melakukan ya sesuai dengan porsi atau minat. Ya kita saling bahu membahu gitu. Ya teman-teman ada yang bergerak di sektor charity misalnya, bantuan sosial, bantuan swadaya lah dari rakyat untuk rakyat, gitu kan. Itu juga bisa kita support sama-sama. Ada juga teman-teman yang barangkali bergerak di ranah litigasi strategis, itu juga bisa. Kontribusi sekecil apapun itu akan berdampak pada hal yang besar. Mungkin itu saja statement atau closing statement dari saya. Tentunya teman-teman bisa berdiskusi atau bertanya lebih lanjut kalau memang ada. Ya. Baik. Terima kasih atas closing statement-nya kepada narasumber kita kali ini, ada Pak Azim dan Rashid.
Mungkin tadi ada yang mau disebutkan lagi ya nomor teleponnya, bisa saya sebutkan sekarang, silahkan dicatat. Untuk Pak Rashid 0812 1303 4492. Untuk Pak Azim ada 0812 9818 3884. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke official Justisia. Baik, karena urgensi waktu, mungkin diskusi kita sore hari ini hanya cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Mari kita saling mengawasi, saling membantu sesama di tengah-tengah COVID seperti ini. Mari kita saling menjaga. Terima kasih kepada seluruh anggota diskusi sore kali ini. Terima kasih kepada narasumber kita, ada Pak Rashid dan Pak Azim. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa terus ikutin Justisia Indonesia. Bisa dilihat di webnya dengan berita-berita dan tulisan-tulisannya yang terkini. Juga bisa diikuti dengan sosial medianya. Ada IG Justisia Indonesia, Twitter Justisia Indonesia 3, ada FB juga Justisia Indonesia. Terima kasih, saya Izky. Selamat sore, saya dari Justisia.